Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran mubarakan fih amma ba'd. Alhamdulillah, malam hari ini seperti biasa kita live untuk mengisi waktu luang selain explore, dan saya juga minta doanya kepada sahabat semuanya, mudah-mudahan untuk beberapa hari ke depan kita bersama kru bisa menjalani semuanya dan nanti kita bisa eksplor kembali. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan sahabat dan bersama kru masih dalam lindungan Allah SWT. Amin. Oke sahabat, seperti biasa untuk menggantikan explore, kita diisi dengan live yang lain. Saya biasa akan memberikan amalan kembali buat sahabat semuanya, dan mudah-mudahan amalan yang dari saya itu bisa bermanfaat untuk semuanya, dan kita juga untuk bisa mengambil hikmah semuanya. Untuk beberapa hari ini kita tidak bisa explore. Amalan kali ini adalah saya berikan untuk sahabat semua, sahabat subscribe semuanya, adalah untuk agar bos kita baik, untuk menaklukkan orang lah. Waduh, ditaklukkan. Ini gimana? Ini maksudnya menaklukkan. Jadi artinya adalah misalkan kita bekerja, misalkan kita mencari uang, kemudian bos kita kurang baik ataupun atasan kita kurang baik, kurang perhatian terhadap kita ataupun cuek terhadap kita, kurang sayang terhadap kita. Nah, ini insya Allah bisa diamalkan dengan amalan ini sahabat. Ataupun misalkan kita banyak dibully orang, ataupun orang kurang menghargai kita dan lain sebagainya, ini juga bisa dengan amalan ini sahabat. Walaupun nanti ada amalan lain, nanti saya insya Allah untuk malam yang akan datang saya berikan amalan untuk membuka aura positif. Nah, amalan ini adalah untuk menaklukkan seseorang sahabat. Nah, diantaranya adalah supaya bos kita ataupun majikan kita dan lain sebagainya merasa baik terhadap kita, perhatian terhadap kita, tidak acuh terhadap kita sahabat. Karena apa? Ini termasuk sangat penting. Karena seseorang itu mempunyai harga diri sahabat, mempunyai kewibawaan. Apabila kewibawaan ataupun harga diri kita diinjak-injak ataupun harga diri kita kurang dihargai orang lain, maka derajat kita ataupun nama kita itu akan jatuh ataupun akan turun. Makanya harga diri itu sangatlah penting. Makanya kita dimanapun berada juga harus tetap menjaga harga diri kita, agar harga diri kita tidak diinjak-injak oleh orang lain, ataupun kita tidak menjadi orang yang terhina di hadapan orang lain. Maka dari itu kita dimanapun berada harus menjaga, harus menegakkan harga diri kita, sehingga harga diri kita tetap terjaga, orang lain akan hormat ataupun bisa hargai kita. Inilah yang sangat penting. Nah, suatu harga diri ketika sudah hancur di hadapan masyarakat ataupun orang lain, ini biasanya seseorang tersebut akan rendah di hadapan mereka. Ya, ini di hadapan manusia terutama. Beda dengan di hadapan Allah SWT. Nah, kalau seseorang yang sudah tidak dihargai lagi oleh orang lain, ini
orang tersebut akan seperti orang yang terhina. Contoh, kita melakukan sesuatu hal yang tidak senonoh ataupun tidak baik, kemudian diketahui oleh masyarakat lain perbuatan kita. Nah, ini harga diri kita akan hancur, ataupun martabat kita akan hilang di hadapannya. Nah, makanya martabat ataupun harga diri itu sangat mahal harganya. Selagi nama kita tercoreng di hadapan masyarakat, maka akan lama kita kembali untuk seperti semula, sahabat. Karena di dalam kehidupan, khususnya kita bermasyarakat, berbaur dengan orang lain, jadi seseorang itu ataupun masyarakat itu mempunyai hukum yang tidak tertulis, sahabat. Awas. Jadi masyarakat itu mempunyai hukum yang tidak tertulis. Maksudnya apa di sini? Maksudnya hukum yang tidak tertulis artinya seseorang itu memahami kita, mengamati kita, menilai kita. Kemudian karena penilaian orang lain, karena kita berbuat yang tidak bagus, seperti halnya melakukan hal yang tidak baguslah intinya, ya, baik misalkan mabuk-mabukan, baik misalkan berbuat yang tidak senonoh. Nah, ini adalah virus di masyarakat. Dan ketika masyarakat itu mengetahui bahwasanya orang lain terhadap kita, ya, maka masyarakat itu akan punya hukum tersendiri, yaitu namanya hukum yang tidak tertulis. Hukum yang tidak tertulis itu adalah hukum yang terus diingat, ya, terus diingat oleh masyarakat. Wah, orang itu pernah melakukan seperti itu, misalkan mencuri. Nah, ini akan dicap, ya, orang tersebut. Bisa jadi kalau selamanya sih ya tidak, cuma cap tersebut, stempel tersebut itu akan lama hilangnya di hadapan masyarakat. Jadi selalu masyarakat itu akan mencurigai, awas, hati-hati, ada orang itu yang pernah mencuri. Nah, padahal misalkan orang tersebut sudah berubah. Nah, ini yang namanya hukum yang tidak tertulis, berbeda dengan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis ini hitungannya ya hilangnya cepat lah. Kalau hukum yang tertulis, yang tidak tertulis, dengan perhatian, dengan penilaian, ini akan lama hilangnya. Makanya kita sekali lagi harus bisa hati-hati menjaga harga diri kita, menjaga martabat diri kita, agar tidak tercoreng ataupun terhina di hadapan orang lain. Oke sahabat, langsung saja saya berikan amalannya. Mudah-mudahan ini bisa diamalkan, khususnya bagi orang-orang yang merasa dirinya kurang diperhatikan, kurang layak diperhatikan oleh atasan ataupun bosnya. Ini bisa diamalkan, sahabat. Caranya bagaimana? Caranya adalah yang pertama, ketika kita misalkan besok akan berangkat menuju tempat kerja, ataupun terutama akan menemui atasan kita ataupun orang yang dituju kita. Nah, ketika keluar rumah, nah kemudian kita pertama adalah kalau orang Jawa adalah gejok bumi, sahabat. Gejok bumi sebanyak 3 kali, atau hentakan kaki kita, salah satu kaki kita sebanyak 3 kali, sahabat. Dihentakan ke tanah, digejok tanahnya, dihentakan sebanyak 3 kali, sahabat. Kaki kanan lah. Nah, kemudian setelah kita hentakan ataupun gejok bumi sebanyak 3 kali, lalu kita meludah, sahabat. Meludah sebelah kiri, joh, ya,
Setelah meludah sebelah kiri, lalu kita berdoa, membaca doa tersebut. Allahumma bil haqqi. Di hati kita itu munculkan ataupun sebutkan nama orang tersebut yang kita tuju. Allahumma bil haqqi, bos kita siapa? Ya, mudah-mudahan dia takluk terhadap kita misalkan. Mudah-mudahan dia baik terhadap kita, tidak acuh terhadap kita. Ya. Terus berkat la ilaha illallah. Saya ulangi lagi doanya. Allahumma bil haqqi, disebutkan hajat kita ataupun orang yang dituju, yang dimaksud kita itu apa, kemudian ditambahkan berkat la ilaha illallah. Insya Allah sahabat, kita terus mengamalkan amalan tersebut sampai orang yang kita tuju itu benar-benar takluk, sampai orang yang dituju itu benar-benar tunduk terhadap kita. Ya, itu sebuah amalannya. Ya, terus menerus bisa dibaca tiap hari ketika akan berangkat, terutama ketika akan menemui bos, menemui atasan, menemui orang-orang yang dituju untuk ditaklukkan ataupun ditundukkan terhadap kita, agar kita bisa dihargai terhadap orang tersebut, sahabat. Ya, karena suatu harga diri sangatlah penting, sahabat. Jangan sampai kita dibully. Ya, jangankan manusia yang punya akal pikiran sehat, punya akal pikiran, punya hitungannya badan yang sempurna, binatang saja, sahabat, ada yang punya harga diri, yang terus menjunjung harga dirinya, sampai ibaratnya binatang tersebut itu hidup sampai mati demi menjaga harga dirinya. Binatang tersebut itu adalah siapa? Ya, binatang tersebut adalah tawon, sahabat. Sahabat bisa tahu semuanya lah, tawon itu apa, yang menghasilkan madu. Tawon yang pertama adalah dimanapun ia hinggap, dimanapun ia bertempat tinggal, dia tidak membuat gaduh, membuat resah di sekitarnya. Nah, ini kita bisa mencontoh kehidupan tawon. Ya, apakah tawon pernah berkehidupan berdampingan dengan kita, terus mengganggu kita, ya, mendatangi kita, ngelontopi kita, ngantuk kita? Nah, ini kan tidak mungkin, tidak ada. Selagi mereka tidak diurak-urak, mereka tidak tidak dihancurkan sarangnya, misalkan ia tidak pernah mencari musuh. Nah, ini namanya tawon. Kita bisa hidup, belajar dengan tawon kehidupannya. Yang kedua, tawon itu kalau makan selalu makan yang baik-baik. Nah, tidak pernah tawon makan dari sampah. Ini tidak pernah. Berarti kita bisa contoh pada tawon. Makan kita harus yang baik-baik, halalan thayyiban. Ya, jadi yang dimakan adalah saripati bunga. Nah, ini ya berarti yang baik-baik saja. Terus yang ketiga adalah tawon yang dikeluarkan yang baiknya. Artinya kita berkehidupan bermasyarakat harus berbaur dengan baik, ucapan kita, tindakan kita. Ya, seperti halnya tawon yang dikeluarkan yang baiknya saja, alias tawon itu menghasilkan madu, berarti itu kan baik, gitu kan isinya. Nah, kemudian selanjutnya adalah mana sih tawon yang dimaksud menghargai diri sendiri ataupun menjaga martabatnya. Jadi tawon, misal kita ngurak-ngurak tempatnya ataupun coba mengusik, ya, mereka tidak tinggal diam, alias mereka tidak diam saja, sahabat. Ini menjaga harga dirinya itu, sahabat. Contoh, kita ngurak-ngurak tempat tawon, ini tawon itu akan mengejar kita ibaratnya kan.
dimanapun kita berlari, tawon akan mengejar karena telah mengusik martabatnya, mengusik harga dirinya. Jadi dia akan berjuang demi harga dirinya, hidup sampai mati. Nah, ini adalah tawon. Bahkan ibarat kita sudah mengusik tawon, dikejar sampai nyelam ke sungai atau menyelam ke air, yaitu kan sampai ditungguin sahabat. Nah, ini berarti saking benar-benar menjaga harga dirinya, kita bisa belajar kehidupan seperti tawon. Oke sahabat, untuk explore malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat amalan yang saya kasih, mudah-mudahan bisa digunakan khususnya bagi sahabat yang sedang merasa tidak dihargai, tidak merasa dibully, yang sedang merasa diacui sama atasan kita. Kita bisa amalkan amalan yang saya berikan dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih bagi sahabat yang sudah menonton channel YouTube saya, dan terima kasih juga bagi sahabat yang sudah subscribe, dan bagi sahabat yang belum subscribe silahkan subscribe. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran, wallahu a'lam bishawab, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.